Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Anindya, SIKOM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Fatwa Buana Arungga dengan NIM 2410 86 2048. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Paparan Konten Sukses di Usia Muda di Media Sosial terhadap Quarter Life Crisis Masyarakat Usia Dewasa Awal di Kota Padang. Agar presentasi ini berjalan secara sistematis, saya membagi presentasi ini pada 3 bagian. Yang pertama, kita akan membedah pendahuluan untuk memahami urgensi dan latar belakang mengapa riset ini penting dilakukan di Kota Padang. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke tinjauan pustaka untuk melihat landasan teori, komparasi sosial, dan hipotesis yang diajukan. Dan yang ketiga, kita akan mengulas metode penelitian yang memaparkan bagaimana data kuantitatif dalam riset ini dikumpulkan dan dianalisis secara ilmiah. Baik, mari kita masuk ke pembahasan bagian pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Ibu dan rekan-rekan sekalian, mari kita mulai dengan membahas realitas sehari-hari. Di saat kita membuka Instagram atau TikTok, lalu melihat pencapaian luar biasa orang lain di usia yang sama dengan kita, seperti punya bisnis sendiri, karir yang mapan, dan tiba-tiba kita merasa cemas serta meragukan diri kita sendiri. Secara ilmiah, proses membandingkan diri pada orang yang di atas kita disebut dengan upward social comparison. Di Indonesia, dengan rata-rata penggunaan media sosial yang mencapai lebih dari 3 jam sehari, paparan standar sukses ini terjadi secara terus-menerus. Tekanan mental dari perbandingan ini seringkali memunculkan kecemasan hebat akan masa depan, atau yang sering dikenal sebagai quarter life crisis pada individu usia 18 sampai 29 tahun. Sebagai kota yang dinamis, masyarakat dewasa awal di Kota Padang juga tidak luput dari tekanan ini. Oleh karena itu, riset ini ingin menguji hubungan kausalitas tersebut secara empiris. Berdasarkan keresahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tingkat paparan konten sukses di media sosial pada dewasa awal di Kota Padang? Lalu yang kedua, bagaimana tingkat quarter life crisis yang mereka alami? Dan yang ketiga, seberapa besar pengaruh paparan konten tersebut terhadap krisis yang mereka rasakan? Selanjutnya, mari kita tinjau teori dan konsep akademik yang melandasi riset ini pada bab kedua. Penelitian ini menggunakan social comparison teori. Teori ini menjelaskan bahwa ketika standar objektif tidak ada, manusia akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Di era digital, perbandingan yang paling sering terpicu adalah upward social comparison, yaitu membandingkan diri kita sendiri ke orang yang lebih sukses atau di atas kita. Proses berulang inilah yang menjelaskan mengapa visualisasi sukses di layar handphone bisa berdampak langsung pada kecemasan di dunia nyata. Kerangka berpikir di sini cukup sederhana namun mendalam. Variabel bebas atau variabel X adalah paparan konten sukses di usia muda yang mempengaruhi variabel terikat atau variabel Y, yaitu quarter life crisis dengan upward social comparison sebagai proses penjelasannya. Dari kerangka berpikir tersebut, hipotesis yang saya ajukan adalah H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari paparan konten sukses terhadap tingkat krisis masa depan responden. H1 terdapat pengaruh positif dan signifikan dari paparan konten sukses di usia muda di media sosial terhadap tingkat quarter life crisis dewasa awal di Kota Padang. Di bagian terakhir, mari kita ulas bab 3 mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Populasi penelitian adalah pengguna media sosial aktif berusia 18 sampai 29 tahun di Kota Padang. Karena populasinya tidak terbatas atau infinite, saya menggunakan rumus Lemshow untuk menentukan ukuran sampel. Dari perhitungan rumus tersebut, didapat angka minimum 96 responden, yang kemudian saya bulatkan menjadi 100 responden demi data yang presisi. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria durasi minimal 1 jam per hari. Untuk mengukur variabel di lapangan, instrumen kuesioner disusun menggunakan skala Likert 1-5. Variabel X diukur melalui indikator frekuensi paparan, durasi paparan, dan tingkat perhatian responden terhadap konten sukses tersebut. Variabel Y
diukur melalui aspek kecemasan masa depan, kebimbangan keputusan, perasaan terjebak, perasaan tanpa arah, serta rendahnya rasa percaya diri. Dan yang terakhir, proses analisis data yang akan melewati 3 tahap krusial yang dibantu dengan SPSS. Yang pertama ada uji kualitas instrumen berupa uji validitas yang menggunakan korelasi person-product moment dan uji reliabilitas dengan batas nilai Cronbach di bawah 0,60 pada uji coba 30 responden awal. Yang kedua ada uji asumsi klasik meliputi uji normalitas residual data dan uji linearitas hubungan variabel. Dan yang ketiga ada analisis regresi linear sederhana untuk membuktikan arah dan signifikansi pengaruh variabel X terhadap variabel Y, serta melihat nilai koefisien determinasi guna mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen tersebut.